Saya akan sodorkan kepada kalian teman-teman video-video yang unggulan saja jadi pecatur dunia. Bagaimana pada saat ini Tata Steel Chess India 2024 Praggnanandhaa versus Magnus Carlsen. Siapkan konsentrasi tinggi. Banyak langkah taktikal yang bisa kita pelajari saat kita nanti bermain nanti jika memungkinkan. Baiklah, bagi teman-teman juga yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan pernah bosan-bosan bagi kita pecatur pemula. Sehebat apapun, tetap kita akan terus belajar. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke-4 Praggnanandhaa. Grandmaster asal India, pion ke C6. Karokan defense terjadi di papan. Pengembangan kuda oleh putih ke F3 dibalas pion D5. Pada pembukaan karokan defense ini, pion ke D3 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Sebelum kita melangkahkan aslinya, apa yang terjadi jika hitam pukul pion dengan pion? Hal ini terlihat sangat biasa teman-teman. Walaupun putih tidak memiliki hak untuk rokade, tetapi defendernya cukup lumayan kuat. Setelah gajah ditempatkan, dan benteng juga sudah bisa aktif. Maka dari itu, Praggnanandhaa tidak mengambil pion tersebut. Dia menempatkan posisi gajahnya, langsung mengepin trik, memaku kuda. Penempatannya, ya kalian juga sudah pasti tahu, ke G4. Magnus Carlsen merasa sangat risih dengan posisi ini, memundurkan gajah tersebut. Kali ini tetap mempertahankan pinang. Gajah ditarik ke H5. Magnus merespon, menteri ke E2. Berharap pion G4 untuk mengusir posisi gajah petak terang Praggnanandhaa. Pion ke E6, mempersolid pion dan membuka ruang bagi petak gajah gelapnya. Seperti tujuan awal, pion G4 telah dimainkan. Gajah mundur ke G6. Pion H maju satu langkah. Dan di sini menjadi problemnya. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Jika satu langkah, maka pion H bisa maju. Jika dua langkah, maka pion G yang dimiliki oleh putih bisa maju. Sebelum itu memulai, Praggnanandhaa terlebih dahulu memainkan pion center, melakukan pertukaran. Setelah pion pukul pion dan disambut oleh pion, barulah dua langkah yang dilakukan oleh Praggnanandhaa. Langsung mengunci yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Berharap nanti kuda ke E5, mengancam gajah jika memungkinkan, dan gajah petak terangnya bisa memposisikan diri ke H3 jika hitam rokade sayap menteri. Baiklah, kita lanjutkan. Praggnanandhaa kuda ke D7, lalu Magnus kuda ke D2. Praggnanandhaa menteri ke C7, Magnus pion ke B3. Persiapan gajah Vincento mencoba menguasai diagonal, dan ini sangat penting teman-teman. Bagaimana dia menciptakan peluang dari jarak jauh. Pertukaran kuda diabaikan oleh Magnus, naikkan gajah Vincentonya. Lihat, setelah Praggnanandhaa menaikkan gajahnya ke D6, membuat perlindungan kepada pion G7 itu sangat lemah, dan itu incaran Magnus. Sebelum itu terjadi, rokade sayap menteri diciptakannya. Kuda diaktifkan ke E7 oleh hitam, dan kuda manuver. Tujuannya sangat jelas agar pion F bisa maju menyerang posisi kuda. Praggnanandhaa melakukan rokade sayap menteri seperti tujuan awal. Gajah petak terangnya langsung ditempatkan ke H3 mengepin, dan ini sangat tidak nyaman. Maka dari itu menggesernya ke B8, dan Magnus sementara juga mengamankan rajanya. Kuda manuver ke C8. Perhatikan, perlindungan kepada kotak F5 menjadi lemah, dan itu incaran Magnus beberapa langkah berikutnya. Jelas saja, melihat pergerakan kuda yang dilakukan oleh hitam, Magnus memainkan pion ke F4, menyerang kuda. Kemana kuda berlari?
Kali ini, Pragnananda menempatkannya ke G4. Yaps, apakah pion dimajukan? Kelihatan pion F juga lemah, tapi penyerangan permainan telah terjadi. Setelah kondisi seperti ini, apakah pion G4 atau pion G7 yang dipukul? Pembelajaran penting. Magnus sudah memberikan contoh pada kita. Pion G7 sekaligus mengancam benteng. Yaps, memecah keterikatan benteng satu dan lainnya. Kali ini benteng berikutnya juga diancam. Sudah dinaikkan kembali ke D7. Posisi yang sudah terbilang ngacak. Kali ini kudalah yang mencoba mengobrak-abrik. Membiarkan pion tersebut diambil oleh gajah, ada konsekuensi kuda mengancam posisi gajah. Tujuannya sangat jelas, memperlambat pertukaran benteng dengan memaksa hitamlah yang memukulnya setelah diancam oleh kuda. Pragnananda melakukan hal itu. Apa keunggulan putih? Bentengnya sudah menguasai jalur D. Dan perhatikan benteng yang dimiliki oleh hitam sangat pasif berada di H7. Berikutnya, langkah taktikal diciptakan setelah Pragnananda memainkan kuda. Kuda itu gratisan karena dipukul saja. Dan yang lebih mirisnya, Pragnananda tidak tahu jebakan ataupun tidak melihat jebakan dari Magnus 3 langkah ke depan. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Pause videonya, temukan langkahnya. Kalian brilian jika kalian berpikir sama dengan hal yang dilakukan oleh Magnus, memukul gajah dengan benteng. Di sini Pragnananda menyerah, teman-teman. Karena apa? Jikapun dilanjutkan, ada langkah jebakan. Dipukul oleh menteri, membuka gajah, memaksa menteri memukulnya, ada cakaran kuda di D7. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Sangatlah tidak berimbang, apalagi ini kelas Grandmaster. Menteri melawan benteng. Sangat mudah bagi Magnus Carlsen untuk menyelesaikan. Banyak pelajaran penting. Kita flashback beberapa langkah sebelumnya. Bagaimana Magnus menciptakan peluang agar mendapatkan pion lemah. Dan langkah ini menentu untuk kemenangan. Mengambil pion yang ada di G7, bukan pion yang ada di G4. Beginilah analisis yang saya berikan, teman-teman. Dukung terus channel ini, yang pastinya video-video unggulan terus akan saya upload untuk kita bisa belajar. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, berikan komentar yang positif. Bye-bye.